tetap bermantap Semolowari. Malam ini sengaja kita tidak ada tema khusus, kita akan bicara menggelinding saja. Seringkali dalam penelitian disebut snowball. Oleh karena snowball, maka ya kita hanya ngomong saja. Karena ngomong, maka tidak perlu tematik, tidak perlu terstruktur. Yang penting ada beberapa nanti yang barangkali bisa kita petik hikmah dari obrolan kita. Nah, tanpa panjang kata untuk itu, pertama kita akan ke arah Pak Lukman. Pak Lukman punya keresahan apa hari ini? Silakan. Kemarin itu sempat Pak ya, bencana angin nih Pak ya. Angin luar biasa. Banyak itu properti atau rumah-rumah yang akhirnya juga kena imbasnya Pak. Ya. Gending-gendingnya pada bocor, asbesnya berantakan. Di daerah saya tuh banyak terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat, disebabkan oleh alam Pak. Nah, yang menarik itu justru ada rumah atau orang yang karena ada bencana alam itu akhirnya dia menunda perbaikan Pak. Akhirnya belum bisa memperbaiki rumah gitu. Ya. Untungnya kok dalam masa perbaikan itu belum hujan gitu Pak. Ya. Belum hujan. Coba kalau hujan, itu rumahnya bisa terendam banjir juga ya Pak. Sama kayak kalau di Jakarta itu. Iya. Malah di dalam rumah bisa ada lautan gitu. Iya. Nah, ini Pak, mumpung bicara mengenai itu, kalau istilahnya orang zaman dulu yang masih punya spirit gotong royong, itu kan dulu kalau ada satu warga yang kesusahan, yang lain membantu sebagai wujud gotong royong. Tapi tradisi semacam ini nampaknya tinggal sisa-sisanya di pedesaan. Surabaya, metropolis semacam ini tentu langka peristiwa semacam itu. Nah, tapi kan ini terkait dengan masalah kesetiakawanan sosial. Sebenarnya Pak Lukman, kesetiakawanan sosial itu ketika tidak muncul atau tumbuh dari bawah oleh masyarakat itu sendiri, artinya tidak ada terbetik ide untuk bersetia sesama sosial, itu kira-kira otoritas mana sih yang harusnya mengarahkan ke situ? Barangkali Pak Lukman pernah tahu. Ya, kalau di desa memang kultur sosial yang masih dipertahankan itu sudah menjadi satu karakter ya. Kendati di kota pun juga orang-orang desa yang pergi ke kota itu masih juga membawa karakter itu, membawa ke perkotaan. Tapi karena adanya logika waktu pendek yang berlaku di kota itu sangat tidak memungkinkan atau sulit gitu, untuk menerapkan karakter-karakter atau ukuran-ukuran yang ada di desa di luar kota. Artinya karena adanya tuntutan pekerjaan yang padat, waktu yang mungkin barangkali sangat mahal gitu, akhirnya membuat orang-orang pun tidak sempat untuk menjaga gitu setiap kawanan sosial. Akhirnya tradisi roda itu juga sudah mulai agak luntur itu, agak jarang ditemukan. Sekarang digantikan oleh roda-roda yang dibayar gitu, atau security kan. Nah, padahal kalau di desa itu kan orang dengan sukarela cuma bayar sejutan gitu, itu mau menjaga. Tapi sekarang digantikan oleh security. Bahkan kalau ada yang parkir di satu daerah, kalau bukan wilayahnya dan mengganggu lahan parkir yang lain, itu juga menjadi persoalan gitu. Artinya di kota itu ukurannya adalah materialistis gitu. Jadi Pak, nampaknya hidup dengan cara modern ini ya ternyata ya tidak baik. Modern itu salah satu cirinya kan ya terspesialisasinya setiap individu pada bidang masing-masing. Jadi oleh karena ada spesialisasi,
lalu diferensiasinya melebar, jenis-jenis kegiatan atau pekerjaannya juga banyak. Satu, lalu yang kedua, orang dituntut fokus, disiplin, etos kerjanya harus tinggi, terus digunakan ukuran-ukuran. Nah, cara hidup yang semacam itu mendekati mesin. Nah, di desa itu tidak ada spesialisasi, meskipun eranya ini sudah era modern, ya relatif homogen. Jadi ya hanya petani, tapi nampaknya justru itu yang menyebabkan ikatan emosional, solidaritas itu tetap bisa terjaga. Nah, kalau yang terspesialisasi tadi seolah-olah ada egoisme sektoral, sehingga masing-masing lebih berpikir, lebih fokus pada sektornya sendiri, bahwa ada orang lain yang sedang terkena musibah. Oh toh ini bukan sektor saya, ya sudahlah, biarkan saja dia berusaha sendiri, atau kalau perlu pemerintah mau bantu ya biarkan saja pemerintah yang bantu. Lalu ini Pak, terkait dengan hidup modern itu nampaknya memaksa orang untuk selalu berkompetisi. Di dalam kompetisi itu sejatinya terkandung watak di dalamnya, iri, dengki. Wah itu semacam koin itu. Satu koin, dua sisi. Satunya kompetisi, sisi baliknya mestilah ya kedengkian, iri. Sebab kompetisi itu meniscayakan ingin menang. Lah ngapain membiarkan orang lain menang kalau kita bisa menang, kan itu. Nah ini termanifestasi dalam kompetisi hidup. Itu kalau saya lupa pandangan-pandangan yang agak sosiologis, terserabutnya masyarakat kita dari masyarakat agrarisme terserabut ke arah sektor modern. Dampak-dampaknya adalah degradasi kemanusiaan. Nah menurut Pak Lukman barangkali ada pandangan lain, gimana Pak? Kalau saya di sini saya lebih menyoroti peran pemerintah ya. Yang pemerintah daerah itu seharusnya memang bisa menjadi agen atau pihak yang menengahi kedua sisi itu tadi. Artinya dia juga berperan dalam meregulasikan karakter yang seharusnya bisa digunakan atau ideal digunakan oleh masyarakatnya. Artinya mungkin pemerintah dalam hal ini juga tidak boleh menutup mata bahwasanya kegiatan-kegiatan sosial itu harus juga tetap didukung dan mereka atau pemerintah itu ikut berpartisipasi di dalamnya. Misalkan ketika Peduluan itu mengadakan acara bersih-bersih desa atau acara-acara yang sesungguhnya atau sejatinya itu merekatkan aspek sosial di dalamnya, ya pemerintah harus ikut turun atau setidaknya mereka tidak abai gitu kan terhadap hal-hal semacam yang barangkali sangat sepele itu. Nah, tapi kecenderungan pemerintah itu kan dari pemangku kepentingan itu sendiri kan mereka tidak atau enggan untuk mau ngurusi hal-hal yang ya sudah itu kan wilayah yang sangat struktural gitu ya. Ya biar diurus oleh wilayah yang seharusnya diurus gitu. Artinya diurus oleh Peduluan atau pedesaan atau kampung gitu ya. Ya sudah biar diserahkan ke wilayah itu aja gitu. Nah, kita nggak perlu. Padahal peran pemerintah dalam memberikan contoh itu sangat besar. Artinya dalam pembentukan karakter. Ya mungkin itu yang saya soroti, bahwa ada nilai-nilai yang sebenarnya itu bukan ciri khas dari desa ataupun kota, tapi memang itu nilai yang sudah kita miliki menjadi karakter bangsa, karakter kita, karakter jiwa kita sebagai orang Indonesia, karakter yang gotong royong. Nah, menanggapi itu semua, barangkali kalau ada kejadian yang memang disebabkan oleh alam itu selayaknya pemerintah juga memberikan himbauan untuk segera tanggap terhadap persoalan ini supaya tidak tercerabut itu karakter sosialnya. Mungkin itu. Oke, jadi
Pak Lukman menyeret ke wilayah ini apa struktur, yakni pemerintah. Saya ingin beralih ke Bagus nih, Pak Lukman, mahasiswa yang kewalem yang sampai hari ini tidak berani pacaran. Bagus, kira-kira gimana nih peran pemerintah? Kan ada, kalau tingkat pusat itu ada Badan Nasional Penanggulangan apa itu? Gimana? Coba barangkali dari sisi warga Surabaya, Bagus punya pandangan yang lain mengenai peran pemerintah ini. Nggak tahu tentang pemerintah dengan bencana ini. Mungkin pandangan saya masih mungkin pemerintah masih kurang siap dengan bencana. Jadi memang penggaungan tentang pemanasan global sudah sejak lama digaungkan tentang wacana perubahan iklim, pemanasan global, tapi untuk dampaknya ya baru rasa sekarang ini. Jadi kemarin Surabaya sampai di angin kencang, puting beliung. Jadi sampai kemarin pun saya menyaksikan sendiri ya, anginnya kencang sekali, memang sampai banyak yang pohon tumbang, banyak tiang listrik juga roboh. Jadi pemerintah masih belum ada sesuatu pencegahan untuk situasi-situasi yang seperti ini, jadi bencana yang mendadak. Iya. Yang saya tahu tadi yang saya singgung ya, di tingkat pusat ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional. Lalu tingkat daerah mestinya juga ada nih badan daerah ya, penanggulangan bencana juga. Itu yang semestinya tanggap darurat ya, tanggap darurat. Lalu juga ada pos-pos di pemerintahan itu yang bisa dialokasikan untuk membantu warga yang tertimpa musibah yang sifatnya force majeure. Ingat loh ya, tidak ada orang mau atau ingin kena musibah. Nah, karena terjadinya anomali cuaca kemarin itu, sehingga ada angin puting beliung disertai hujan, bahkan hujan es, sehingga beberapa rumah warga rusak, fasilitas umum juga rusak. Nah, saya pikir terkait dengan ini tradisi masyarakat yang sudah tergerus, sudah gotong royongnya berkurang, terspesialisasi pada sektor-sektor pekerjaan sendiri tadi, lalu mereka dibiasakan berkompetisi dengan sesamanya, maka konsekuensi logisnya adalah pemerintah kalau di awalnya sudah berniat merubah masyarakat menjadi masyarakat modern, dan pasti akan dampaknya masyarakat tergerus dari cara hidup gotong royong dan setia kawan sosial tadi. Lalu ini kemudian kekurangan tadi diambil alih oleh pemerintah. Jadi tradisi tergerus tapi dialihkan pada energi lain, pos-pos yang ada di pemerintahan. Nah, bukankah pajak, retribusi dan sebagainya fungsinya untuk itu? Misalnya bagaimana peran Badan Daerah Penanggulangan Bencana, bagaimana peran dinas sosial dan seterusnya yang terkait dengan masalah-masalah musibah yang sejatinya adalah force majeure. Gimana Gus? Menurut Anda kan warga Surabaya, nah, Anda gimana? Terima Pak? Ya, gimana? Sudah puas kan dengan pelayanan publik? Ini kan public service Gus. Iya. Sudah puas apa belum, apa ambigu apa gimana coba? Masih belum ya, gimana, belum pasti tentang bagaimana pemerintah berperan setelah adanya bencana ini, masih belum ada kedengaran. Dan mungkin kalau sudah ada, mungkin ya
belum tahu ya. Ya, ibarat angka 0 sampai 10 nilainya berapa, Gus? 5, 6. Enggak tahu. Yaudah, kembali ke ini Pak Lukman ya. Jadi apa itu? Mungkin ada skala prioritas yang berlaku bahwa untuk jangka pendek tanggap daruratnya pemerintah ini diprioritaskan untuk fasilitas umum dulu yang strategis, misalnya instalasi yang berkenaan dengan energi listrik, lalu sarana prasarana, misalnya jalan yang terhalang oleh tumbangnya pohon-pohon itu didahulukan. Lalu kemudian untuk pencegahan, mereka bekerja merapikan cabang dan ranting pohon supaya ketika terkena angin itu tidak tumbang lagi. Barangkali itu yang diprioritaskan, sementara jumlah resources yang tersedia kan ada ukurannya, sehingga dalam waktu yang singkat dan hampir bersamaan itu tidak mungkin mengcover seluruh kejadian-kejadian yang ada, sehingga berlakulah skala prioritas. Nah, tapi kalau misalnya nanti skala prioritas pertama sudah selesai, lantas kemudian rumah-rumah penduduk yang terkena bencana tadi tidak juga memperoleh respon, nah ini baru kita bisa membuat skor. Itu yang saya pikir. Oke lah, hari ini kita tidak perlu membuat skor, mungkin urusan entah kapan kita akan buat skor untuk pemerintah. Bagaimana public service dijalankan oleh pemerintah kota Surabaya. Kayaknya ini kayak wasit ya. Pak Lukman gimana, ayo Pak Lukman. Ya, Oke. kan kalau saya kan datang, saya mengamatinya dari perspektif masih dalam outsider ya. Ya, yang menarik itu ketika misalkan bencana yang disebabkan oleh alam itu, tapi yang kemudian menjadi salah satu ukuran untuk penyelesaiannya itu juga dengan cara menanggulanginya atau penanggulangan terhadap alam. Nah, maksud saya itu, mengapa hal yang disebabkan oleh alam itu tidak ditanggapi sebagai sesuatu yang memang bersifat alamiah gitu. Artinya itu sebuah siklus yang memang kita nggak tahu, kita harus nanti direncanakan angin puting beliung atau badai tornado akan besok aja deh, tawar menawar dalam agenda alam gitu ya, jadwal alam. Itu kan di luar kekuasaan kita. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai orang yang juga menumpang di alam atau sebagai makhluk sosial gitu, ya kita hanya bisa setidaknya tanggap gitu. Artinya kita memiliki kesadaran bahwa kita ini di sini dalam rangka menumpang, artinya kita di dalam satu hubungan gitu dengan alam itu juga bukannya dengan merepresi alam itu sendiri gitu. Karena disebabkan oleh alam, akhirnya alam pun juga yang harus direpresi gitu. Misalnya karena ada angin puting beliung, terus pohon-pohonnya tumbang, mungkin juga mengenai mobil-mobil yang diparkir di jalanan yang kemudian barangkali dekat dengan pohon itu, pohonnya menimpa di mobil itu, mobilnya rusak gitu. Mobilnya rusak, akhirnya pohonnya dibabat sekalian. Karena nanti riskan, kalau nanti ada angin lagi, nanti pohon yang lainnya juga akan menimpa yang lain gitu. Nah, terus akhirnya dampaknya itu kemudian penghabisan atau pembabatan terhadap pohon-pohon yang sebenarnya itu kan sudah menjadi bagian dari mereka alam gitu, untuk tumbuh di mana saja gitu. Artinya bukan dengan kemudian memaksakan alam itu harus seperti apa, memermak alam itu sendiri, tapi jauh lebih kepada antisipasi terhadap, ya kalau memang di situ ada ekosistem atau habitat yang sudah eksis, ya kita inilah tenggang rasa gitu. Artinya kita memiliki kesadaran terhadap kesadaran eksistensial gitu. Nah, tapi bukan yang terlihat seperti itu. Bahkan di kota-kota besar itu, karena sesuatu itu barangkali disebabkan oleh alam, terus kemudian alam pun sendiri yang juga harus
diselesaikan gitu. Artinya pohon-pohon kemudian dibabat, terus barangkali juga karena banjir, kemudian mungkin itu juga olah manusia sendiri juga, karena mereka menutup gorong-gorong terlalu padat, terus kemudian yang kemudian menyebabkan bencana, itu kan tidak lepas dari manusia juga. Nah, barangkali yang saya soroti jauh lebih kepada kesadaran itu ya. Artinya ya bolehlah membangun infrastruktur dengan logika perkotaan gitu, tapi kita tidak bisa menghindari atau kita tidak bisa menjadwalkan kapan kita akan mendapatkan musibah atau kapan kita akan mendapatkan bencana, bahwa sesuatu itu di luar kehendak manusia gitu. Nah, kita hanya bisa sigap dan membangun kesadaran untuk saling menjaga gitu. Barangkali itu aja Pak kalau saya dari perspektif kosmologisnya. Oke. Jadi kalau tadi kosmologi ya, termasuk manusia, bangunan, lalu pepohonan. Saya ke Bagus kan. Bagus, Anda mungkin paham ya, perilaku angin. Angin itu akan sedikit terhambat kalau ada halangan. Nah, berkenaan dengan pohon ditebang ini menurut Bagus gimana? Coba diterangkan dulu. Iya, jadi penanggulangannya, pencegahan, jadi kan memang namanya faktor keselamatan yang lebih didahulukan. Jadi tapi ya memang bukan seharusnya berdampak pada nanti pohonnya semua ditebang, tapi kan di sini perlu kesadaran kosmologis atau kesadaran ekologi. Jadi masyarakat perkotaan tidak hanya berpikir tentang pembangunan infrastruktur menunjang ekonomi, tapi juga untuk pembangunan alam itu sendiri. Jadi kesalahan secara sosial, secara alam itu juga ada gitu. Jadi kita harus memikirkan tentang ekologis alam itu sendiri. Baik, yang ini menarik, original banget. Yang diungkap oleh Bagus adalah butuh kesalehan sosial, butuh kesalehan lingkungan. Jadi seorang pemimpin yang bijak itu tidak hanya membangun sarana prasarana pendukung daripada putaran-putaran pundi-pundi atau ekonomi, tapi juga harus dipikirkan bagaimana kesalehan sosial. Artinya masyarakat itu sebagai seorang manusia tentu akan punya kualitas hidup lebih baik jika daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan itu dipatuhi. Persoalannya adalah berangkat dari pendapat Bagus yang mengatakan tidak ada kesalehan lingkungan. Jadi secara planologi, secara tata kota, arus mana saja yang lajur mana yang seharusnya untuk hunian, lajur mana yang untuk jalan, lajur mana yang untuk sungai, dan lajur mana yang dipakai untuk penghalang daripada terpaan angin, nampaknya belum bisa dipecahkan hari ini. Bisa jadi ini karena keterlanjuran pembangunan yang salah awalnya, salah di master plan awalnya, sehingga ya yang sudah ada yang terlanjur ini dirawat-rawat, dipangkas sana sini, dirapikan cukup, mungkin semacam itu yang terjadi, sehingga kesannya adalah tambal sulam. Tetapi terpenting daripada itu adalah pinggiran-pinggiran daripada kota yang lahannya masih tersedia, itu tidak ada buruknya jika dibuatkan saja lingkungan hijau di sana. Lalu kemudian perilaku angin juga nampaknya harus diamati, disesuaikan dengan kanal dalam pengertian bukan air, tapi kanal dalam pengertian mengarahkan angin. Nah, yang terjadi hari ini kan hunian-hunian yang serba padat, tempat pasar yang tidak di tempatnya, lalu kemudian jalan-jalan yang
berbelok-belok, tidak lurus. Nah, ini tentu sebuah kerja besar dan sebuah kerja yang teramat panjang, mengingat keterlanjuran master plan pembangunan tempo dulu. Nah, tentu ini yang menjadi agenda daripada pemerintahan yang akan datang, sehingga tidak hanya dikambing hitamkan kesetia kawanan sosial yang meluntur saja, tetapi dalam hal strategis struktur pemerintah ini punya peran menggantikan apa yang dianggap luntur tadi. Karena kalau kita sudah bertekad bulat mengubah masyarakat dari tradisi agraris yang tradisional itu diubah ke masyarakat kosmopolitan yang modern, maka mau tidak mau juga harus siap konsekuensinya, bahwa masyarakat akan berkurang tradisi gotong royong, masyarakat akan berkurang kesetia kawanan sosialnya. Mengapa? Karena ada spesialisasi pekerjaan, karena ada diferensiasi yang amat lebar mengenai mata pencarian yang ada, dan karena ada kompetisi. Di dalam kompetisi mesti ada rivalry, ada persaingan, sehingga sifat menang mengedepan di sana. Sehingga ini juga sekaligus menjadi penyebab penggerus kesetia kawanan sosial. Nah, konsekuensi logis pudarnya nilai-nilai lama semacam ini harus disadari oleh pembuat policy, supaya pembuat policy tidak hanya berpandangan parsial saja, tidak hanya berpandangan satu sisi saja, tapi juga kalau bisa harus holistik, menggantikan apa yang kurang, mengganti dengan sesuatu yang baru. Yang lubang harus dicarikan tutupnya. Kalau lubangnya sektor tradisional, maka modernitas harus berhasil menjadi penutup yang benar. Sehingga inilah yang disebut dengan sebuah masyarakat di dalam pemerintahan kota yang kualitas hidupnya tetap bisa terjamin. Saya pikir itu saja malam ini yang bisa kita peroleh hikmah daripada musibah yang kemarin melanda kota Surabaya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Madhab Semolowaru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.